Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Tsumma latarahunnaha ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahu alazim. Kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan izin dan rahmat Allah menghadirkan kita di Jumat pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga kehadiran kita di masjid ini benar-benar ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum ini kami muliakan di awal khutbah, khatib mengajak dari khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup kalau kita tidak membawa predikat takwa. Kita baru selamat kalau kita meninggalkan dunia ini membawa predikat takwa. Hati harus pastikan bahwa hati bertakwa, dan kaum mukminin semua harus pastikan bahwa kaum mukminin adalah orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Dibukti dengan baiknya hubungan kita kepada Allah dan baik hubungan kita kepada kaum mukminin yang kami muliakan. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, hati mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surah Al-Fatur. Hati yakin betul kita semua paham dengan ayat ini, bahkan mungkin hafal semua kita dengan ayat ini, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita akan sosok manusia yang hidupnya bermega-megahan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam surah Al-Mulk ayat 2 untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sementara At-Takatsur Allah menggambarkan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kemegahan. Nah, Allah ingatkan kaum mukminin, apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Bermega-megahan telah melalaikan kamu. Jangan sampai ayat ini dialamatkan kepada kita kaum mukminin. Maka sengaja kita sampaikan ini untuk kibar bagi kita masing-masing. Kapan kita berhenti berlomba-lomba dengan harta yang kemegahan ini? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sadar kumpulan ratu wak bangga-banggakan, wak kumpulan wak bangga-banggakan sampai wak manja. Apa kata Allah berikutnya kaum mukminin? Kalla sawfa ta'lamun. Kalla, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian Allah ingatkan lagi kaum mukminin, summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian di ayat kelimanya kembali Allah ulang, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu pasti
pasti mengetahui dengan yakin la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Allah ingatkan lagi kaum mukminin, summa la tarawunna ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Dan di akhir ayat ini Allah mengatakan summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang telah Allah berikan kepada. Luar biasa kaum mukminin. Allah mulai ayat ini dengan mengatakan bermegah-megahan telah melalaikan kita. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kesempatan khutbah ini pastikan kaum mukminin segala nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin mampu kaum mukminin bertanggungjawabkan di sisi Allah nantinya. Setelah mendengar ayat ini, jangan ada lagi kita yang berkeluh kesah, karena kaum mukminin posisi kita sekarang ini, nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita sekarang ini belum tentu kita mampu untuk mempertanggungjawabkannya, sementara kita masih berkeluh kesah. Seandainya kaum mukminin ditakdirkan oleh Allah sebagai orang termiskin di dunia atau orang yang banyak penyakitnya, jangan pernah keluh kesah. Orang termiskin di dunia yang banyak penyakitnya sekarang ini belum tentu mampu mempertanggungjawabkan nikmat miskinnya itu, nikmat sakitnya itu belum tentu mampu dia bertanggungjawabkan nanti di depan. Harapan khatib setelah menyampaikan ini, tidak ada di antara kaum mukminin yang berkeluh kesah, yang tidak mensyukuri nikmat yang ada sekarang ini. Karena sejatinya nikmat yang ada sekarang ini belum tentu kita mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Bagaimana caranya kaum mukminin agar kita mampu nanti di hadapan Allah mempertanggungjawabkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Allah gambarkan dalam surat Al-Kautsar. Cukup 3 ayat Allah gambarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Siapapun kita, ayat ini tertuju kepada masing-masing individu kita kaum mukminin. Banyak utang kita, bangkrut kita, kena PHK kita, banyak penyakit kita, tidak tahu apa yang akan dimakan, apakah sore ini makan atau tidak kita. Allah katakan kepada orang tersebut, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Nah, kita semuanya kaum mukminin telah mendapatkan nikmat yang banyak. Nikmat tangan yang bisa kita gerakkan, mata yang bisa melihat, kaki yang bisa bergerak, itu belum tentu mampu kita bertanggungjawabkan. Nah, bagaimana caranya agar kita mampu mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Nah, itu Allah gambarkan di ayat keduanya. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah. Orang-orang yang benar sholatnya, orang-orang inilah yang nanti akan mampu mempertanggungjawabkan nikmat yang dapat Allah. Boleh kita sekaya-kayanya kaum mukminin, kalau sholat kita sholat terbaik, pastikan kaum mukminin setiap bertambah nikmat harus bertambah mutu sholat kita. Misalnya sekarang ini bagi yang belum menikah, ketika sudah menikah harus berbeda ketika sebelum menikah. Sebelum menikah misalnya salahnya di rumah, ketika sudah menikah bertambah nikmat, harus bertambah mutu sholatnya. Setelah menikah salatnya berjamaah di masjid. Setelah salat berjamaah di masjid diizinkan Allah bertambah anak, itu juga bertambah nikmat. Konsekuensinya apa? Bertambah mutu sholat kita. Saat berjamaahnya sudah, di masjidnya sudah, apalagi mungkin ditambah dengan sunnahnya, sunnah rawatibnya, bertambah nikmat lagi, bertambah duhanya, bertambah nikmat lagi, bertambah tahajud, bertambah nikmat lagi, bertambah mutu bacaan sholat kita.
Kalau ini kita kerjakan kaum mukminin, insya Allah berapapun nikmat yang Allah kucurkan kepada kita, kita akan mampu mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kata Allah, kaum mukminin, agar kita mampu mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, wanhar, dan berkorbanlah. Di setiap bertambah nikmat kaum mukminin, bertambah pengorbanan kita. Apa itu berkorban untuk kaum mukminin? Rela tidak dapat asal orang dapat, itu berkorban untuk mukmin. Jauh mundur, dia mengalah, itu berkorban untuk mukmin. Jadi orang yang bertambah nikmat berkorban nih Bapak Ibu. Berkorban itu memaksa diri untuk salat subuh berjamaah, memaksa diri membuang sifat kikir kita. Datang orang ke rumah kita, mengetuk pintu rumah kita, dia mengatakan bahwa anaknya sekarang ini di rumah sakit butuh uang sekian, dan uang kita ada tersimpan rapi di alamat kita, di saldo rekening kita. Nah, ini peluang kita berkorban, membuang sifat kikir kita untuk mengambil uang dalam amari atau mentransfer uang yang saldo yang nganggur itu ke rekening orang yang minta bantuan. Kalau itu kita kerjakan kaum mukminin, berarti kita sudah berkorban, dan insya Allah kita mampu nanti mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kaum mukminin, sekarang ini momennya di bulan Dzulhijjah, betul-betul ada ibadah yang Rasul mulia mengatakan, yaitu ibadah kurban. Sekarang tanya hati kita masing-masing. Rasul mulia mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim, apa kata Rasul mulia kaum mukminin? Khatib hanya mengulang apa yang dikatakan oleh Rasul mulia. Apa kata Rasul mulia? Siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Itu kata Rasul mulia kaum mukminin. Mampu dia berkorban, tapi dia masuk rombongan orang yang tidak mampu, kata Rasul mulia, jangan dekat tempat sholat. Coba rasakan kaum mukminin, korban itu rata-rata di masjid lebih kurang 2.500.000. 2.500.000 itu kalau kita hitung per hari lebih kurang 7.000 per hari kaum mukminin. Coba rasakan, memang kita tidak sanggup atau bagaimana kaum mukminin? Kalau ada, mohon maaf, kaum mukminin dalam sehari mengeluarkan uang 7.000 untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak mendasar, kemudian tidak ikut korban, kena dengan hadis ini. Rasakan kaum mukminin, kalau memang selama ini kita uang pas-pasan, tidak ada keluar ke hal yang tidak bermanfaat, ini betul-betul pas-pasan, nanti dia masa bisa sampaikan kepada Allah, kita tidak sanggup. Nabi kaum mukminin mengatakan dengan lisan kita tidak sanggup, pada hakikatnya kita sanggup, karena ada setiap hari kita mengeluarkan minimal 7.000 untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita kena dengan hadis ini kaum mukminin. Maka kami mengajak diri kami dan kita semua, bagi kita yang belum daftar kurban dan ternyata tidak sanggup, mendaftarlah segera kaum mukminin. Kalau seandainya panitia sudah menutup pendaftaran hewan kurban, beli kambing kurban di rumah masing-masing. Ini tidak main-main Rasul yang mengatakan. Karena kurban ini sekali setahun kaum mukminin. Telah mendengar ini, orang yang sanggup tapi dia menganggap diri nggak sanggup, maka jangan dikasih musyarakat. Karena kaum mukminin seyogyanya kurban ini pembuktian ketakwaan. Tadi di awal khutbah Khatib mengatakan, pastikan diri Khatib dan kita semua orang bertakwa. Dan memang kaum mukminin, kurban ini betul-betul pembuktian ketakwaan kita. Firman Allah dalam surah Ahad ayat 37 jelas sekali Allah gambarkan. Apa kata Allah kaum mukminin? Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu.
dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah mengatakan orang yang mau berkorban itu orang takwa, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita menganggap jika diri kita baik belum tentu baik, namun Allah mengatakan orang yang berkorban itu orang baik, pasti orang baik. Dan di sini Allah mengatakan daging dan darah itu tidak sampai ke Allah. Maka kalau ada orang musyrikin yang mengatakan orang Islam itu menjarahi bumi setiap tahun, salah kamu ini. Allah mengatakan daging dan darah tidak sampai kepada Allah, yang sampai itu takwanya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 27 kembali Allah mengatakan kepada kita, kemudian apa kata Allah? Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, itu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, itu Qabil. Ia berkata, Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Kemudian Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jelas bahwa yang berkorban itu akan mendapatkan sifat takwa. Hadis benar-benar mengajak dari hati kita semua, koreksi diri kita kembali, diskusikan dengan keluarga, apakah kita termasuk orang yang sanggup atau tidak. Kalau memang kita sanggup, beranggap tidak sanggup, tidak usah datang ke musalah kami, kata Rasulullah. Faknabiru ya Allah amsar la'alakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallayta ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa tabi bainana wa bainahum bil khairat, sabbir warham wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.